persis sama yang diceritain sama gue. Ada saraf gue karena trauma sehingga mengganggu syaraf gue. Akhirnya si syaraf itu gue nggak tahu apa ya, membuat bibir gue luka-luka cuy. Seserem itu ya. Berarti maksudnya dari dampaknya ada penyakit yang nggak sengaja kita pendem berarti ya kan? Terus ditanya sama dokter kulit gue, what's wrong? Apa? Cerita ke gue. Akhirnya gue di refer ke psikolog waktu gue SMA. Wow. Nah, kurang lebih agak inline gak sih? Iyalah, inline lah. Maksudnya karena ini dia kan cuma dibilang sama psikiater ada kesehatan mental yang nggak pernah sadar gitu loh, sampai akhirnya ngaruh ke penglihatan. Kalau gue pada saat itu mau gue gara-gara bokap gue tiba-tiba meninggal. Dan bokap gue yang meninggalnya tuh all of the sudden yang ya udah nggak ada aja gitu. Dan maybe itu inline ya. Gue langsung wah sama nih, ada syaraf karena stres akhirnya berdampak kepada yang lain. Iya. Nah lu begitu lu tapi sama psikolog, apakah lu menemukan jawaban? Kalau gue kan ada jawabannya nih, gue stresnya apa? Lu ada nggak jawabannya apa? Akhirnya terapi ya psikolog dan psikiater itu dua-duanya akhirnya nemulah penyebabnya inner child. Jadi memang dari kecil itu gue mendem kalau ternyata gue itu nggak nyaman, maaf sama keluarga sendiri, bahkan sama orang tua sendiri. Begitu. I see. Okay, we're not gonna go there. Okay, tapi intinya karena itu akhirnya si trauma itu numpuk, ngefek ke mata. Bisa kayak gitu ya cuy. Jadi disebutnya kalau di dalam dunia psikologi itu psikosomatis. Jadi penyakit mental yang merusak tubuh fisik. Jadi itu bisa syaraf, bisa orang tiba-tiba stroke, tiba-tiba nggak bisa ngomong, tiba-tiba kayak penyakit kulit gatal-gatal. Seperti asam lambung mah itu juga dari mental. Betul. Itu makin dipendem makin berasa banget tuh. Lagi-lagi tuh pernah gue bilang kemarin filmnya Robin Williams judulnya Patch Adams. Dia sebagai dokter bilang memperpanjang umur adalah dengan ketawa. Ya. Pasiennya dia itu cancer semua, tapi kok bisa dapat umur lebih lama ya? Tidak sesuai vonis dokter-dokter yang lain karena dia sebagai dokter made the patients happy. Ya. Judulnya Patch Adams kalau nggak salah guys itu. Mas Mago. Journey dari 2021 sampai sekarang yang akhirnya membuat kamu merasa bahwa ikhlas menerima ini semua tuh apa mas? Tapi before we go there, boleh nggak tahu dulu nih, begitu the day hari H di mana lu buka mata dan lu nggak bisa ngeliat apa itu gimana mas? Boleh ke situ dulu nggak? Sama umur berapa sih Mas Mago sekarang? Sekarang 40. Oh, sekarang 40. Seumuran lah kita, kurang lebih ya. Iya. Boleh cerita nggak mas? Pas lu buka mata, the day lu buka mata dan semuanya dark. Nah itu di tanggal 17 Agustus itu kan memang libur ya, jadi kerjaan juga libur. Itu masih WFH itu kan, dan memang udah nggak kerja sih sebenarnya karena udah parah banget ngeliat, udah nggak bisa, sulit gitu. Saat bangun buka mata kok gelap semua, mikirnya ini lampu masih dimatiin gitu. Kebetulan karena gue udah masang di HP itu udah pakai talkback, jadi yang HP-nya jadi berbicara bersuara. Yang semacam voice comment gitu-gitu ya. Betul. Nah, memang udah karena udah sulit ya untuk melihat HP, akhirnya udah pakai talkback. Pas denger loh, udah jam 8 pagi, masa segelap ini sih gitu kan. Oh my god. Cuma kebelet ke toilet kan. Oh my god. Ya udah, alhamdulillahnya udah hafal nih dari kasur dari kasur ke kamar mandi sudah hafal. Cuma cuci muka lah, gosok gigi, cuma balik kok masih tetap gelap. Habis itu udahlah tidur lagi, kecapean kali gitu kan. Masih positive thinking ya? Ya, minum obat
sempat minum obat, tetesin, ada obat, dikasih obat tetes mata gitu, udah tidur lagi, bangun pas azan zuhur. Pas azan zuhur bangun kok masih gelap, udah di situ langsung kayak di otak langsung ya ada yang ngomong, yes, it's you now gitu. Itu 100% blind. 100% saat itu juga gelap, segelap-gelapnya, bahkan sebelumnya itu masih bisa membedakan cahaya, ini tidak sama sekali. Mau lampu hidup, lampu mati, mau di bawah matahari, mau tidak, itu tetap gelap. Jadi pas terakhir ngeliat itu pas mau tidur aja ya? Pas mau tidur malam. Astagfirullahaladzim. Wah, gila. Lu marah nggak, Mas? Marah, dan pertama marah itu sama, maaf, nggak patut dicontoh sama Allah. Ya. Why me? Gitu. Ya. Pokoknya marah semarah-marahnya. Kebetulan temen yang nemenin itu pas lagi dia juga orang Bandung, lagi pulang ke Bandung. Nah, baru gue mau nanya temen. Iya, lo nggak ada kemana? sama sekali, berarti nggak ada orang di temen situ. lagi pulang. Astagfirullah. Terus Ada, gue sendiri itu langsung ngapain ya, udah bingung, nggak tahu mau ngapain. Tiba-tiba ada telepon WhatsApp call, ternyata temen kantor. Telepon langsung, please, gue butuh orang kesini, gue buta